polimer gitu ya. Bisa maju ke slide berikutnya. Nah, ini kalau dilihat mungkin ini sudah ya barangkali maksudnya di reaksi polimerisasi adisi ya. Karena polimer tersebut kan pada dasarnya terdiri atas banyak sekali rantai yang terbentuk gitu ya dari hasil reaksi polimerisasi itu. Sehingga ini juga mengakibatkan adanya variasi atau keberagaman dalam hal berat molekulnya begitu ya. Jadi satu reaksi polimer mungkin ada yang panjang sekali, kemudian tapi juga ada yang menengah ataupun bahkan lebih pendek begitu ya. Dan seringkali di dalam reaksi polimerisasi, misalnya polimerisasi adisi itu ada kendala yang dihadapi bagaimana misalnya suatu reaksi polimerisasi tersebut, misalnya ini contohnya ketika di pertengahan ya. Jadi kalau di reaksi polimerisasi adisi itu kan ada inisiasi ya, ada inisiator yang kita tambahkan. Biasanya semacam senyawa peroksida sehingga bisa membentuk radikal molekul ya. Dan itu nanti bereaksi dengan monomer yang salah satunya misalnya memiliki ikatan rangkap begitu ya. Sehingga bisa membentuk radikal berikutnya ketika diinisiasi atau diinduksi dengan satu radikal bebas dengan menambahkan misalnya senyawa peroksida pembentuk radikal bebas. Ya. Ini bisa reaksi disproporsionasi, jadi ada inisiasi, kemudian propagasi ini bisa diikuti dengan disproporsionasi ataupun kombinasi, gitu ya. Lalu akhirnya terminasi, itu artinya kita menghentikan reaksi tersebut. Gitu. Ada berbagai cara sebenarnya untuk bisa menghentikan. Dari situ kita akan mendapatkan berbagai jenis atau berbagai variasi panjang rantai dari polimer yang direaksikan, monomer yang direaksikan untuk membentuk bahan polimer. Kemudian slide berikutnya. Nah, ya, ini juga mestinya sudah disampaikan. Anda kenal kan bahan polimer itu ada yang alami, ada yang sintetik, begitu ya. Nah, yang alami itu yang Anda kenal, bisa berikan contoh apa misalnya alami? Selulosa. Ya, apa lagi? Yang ditemukan di alam. Oke, betul, selulosa. Apa lagi misalnya? Zat kitin. Kurang keras, Mas? Kitin. Apa? Kitin. Kitin. Oke, kitin juga itu biopolimer ya, jadi sama dengan selulosa ya, biopolimer. Jadi kita bisa ambil itu dari sumber kitin, salah satunya adalah dari kulit ya, kulit kerang ataupun kulit udang. Yaitu di dalamnya itu mengandung bahan kitin gitu ya. Satu polimer organik begitu ya. Itu yang di alam. Kemudian juga Anda kenal ya, katun, pernah dengar ya? Katun ataupun kapas itu ya. Ya dalam bentuk serat ya, dalam bentuk fiber. Ketika dari alam gitu. Protein salah satunya juga sama, dia makromolekul. Karena satu polimer itu kan ada monomer penyusunnya ya. Kalau di contoh protein ataupun yang lebih kompleks molekulnya, misalnya DNA dari satu sel begitu ya, itu juga susunannya dari berbagai jenis protein yang cukup banyak dan cukup kompleks, itu bisa bergabung satu atau dua
atau bahkan 3 monomer bergabung di situ. Ya. Nah, bahan polimer ini kita bisa bagi dalam 2 kelompok besar, yaitu monodispersi dan polidispersi ya. Jadi rata-rata untuk polimer alami itu bersifat monodispers, artinya bahwa banyak sekali atau monomernya itu adalah relatif sejenis begitu ya. Sedangkan yang polidispersi itu biasanya lebih dari satu jenis monomer gitu ya. Jadi kalau monomernya selulosa itu apa? Selulosa kan satu bahan polimer tuh. Monomernya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Message-nya udah kan sama Pak Eko kemarin? Selulosa yang banyak di alam itu di dalam tumbuhan. Monomernya apa? Glukosa bukan, Pak? Ya, betul, glukosa. Jadi monomer penyusun unit penyusun dari polimer itu mau disebut monomer itu paling kecil itu yang ada di dalam selulosa adalah glukosa ya. Jadi ada C6H12O6 itu kalau kita Anda ingat mungkin di kimia organik ya. Nah itu karena selulosa sama monomernya semua, karena kan berbagai jenis C6 sendiri itu strukturnya bisa bermacam-macam ya, bisa berbeda-beda. Tapi yang di dalam selulosa ini monomer glukosanya sama semua, unit pengulangannya sama semua gitu. Itu yang ada di dalam polimer alami ya. Jadi cenderung dia monodispersi, jadi tunggal monomernya begitu. Sedangkan yang polidispersi bisa jadi copolimer, jadi ada 2 monomer gitu. Jadi bisa lebih dari 2 monomer untuk bisa menyusun satu struktur polimer. Dan ini bisa menentukan apa itu nanti dengan derajat polimerisasi begitu ya. Yang akan membedakan nanti antara satu bahan polimer dengan polimer yang lain. Jadi kalau Anda barangkali kemarin sudah disinggung terkait misalnya pembentukan etilen dari polietilen begitu ya. Etilen dari polietilen dari etilen, monomernya adalah etilen. Itu bahkan dikenal ada yang polietilen juga, ada yang high density, ada yang low density, bahkan ada yang low linear density polyethylene ya. Itu juga akan terlihat nanti dari sifat fisik dan juga urat molekulnya dari bahan polimer tersebut. Oke, slide berikutnya. Nah, ini disampaikan di sini, jadi banyak sifat polimer ini menunjukkan ketergantungan yang kuat pada ukuran rantai polimer gitu ya. Jadi penting kita mengetahui pada dasarnya atau mengkarakterisasi dimensi ataupun ukuran dari satu polimer ya. Jadi tentunya paling mudah adalah dari massa molarnya atau berat molekulnya lah secara umum gitu ya. Dan Anda kenal kan sebenarnya bahan polimernya sendiri itu ketika dibentuk ya, dibentuk itu kan bisa rantainya lurus, kemudian juga bisa membentuk percabangan, ada yang juga membentuk jaringan, itu akan berbeda-beda nantinya di dalam sifat fisik ataupun sifat khususnya sifat fisik ya, apakah itu sifat termalnya ataukah itu mekanikalnya, dan ini akan menentukan nanti dalam mengolah atau memprosesnya misalnya ya. Kalau misalnya dari polyester misalnya sebagai bahan untuk benang untuk dibuat menjadi kain gitu ya nantinya, pada saat pembentukan benangnya sendiri itu bergantung nanti kepada bahan atau berat molekul dari polimernya tersebut. Jadi berat polimer itu akan menentukan sekali ya karakteristik dari
material tersebut untuk kita olah nantinya, ya, untuk kita fungsikan, gitu ya. Semakin besar berat molekulnya, ya semakin sulit sebenarnya untuk kita bisa olah nanti atau kita bisa proses begitu ya. Karena faktornya akan banyak sekali, termasuk juga Anda bisa membedakan gitu ya, satu senyawa hidrokarbon ya yang dalam bentuk cair dan dalam bentuk padat gitu. Jumlah semakin besar berat molekulnya atau rantai karbonnya semakin besar, itu kan cenderung viscous, cenderung nantinya semakin rigid gitu ya, semakin kaku ya bahan polimer itu salah satunya juga. Nah, kembali ke keterkaitannya dengan mengkarakterisasi melalui berat molekul ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap rantai polimer itu ada yang lurus, ada yang bercabang, ada yang membentuk jaringan gitu. Ini juga akan menentukan karakteristik ataupun nanti disebut dengan derajat polimerisasi ya. Nah, kalau diambil contoh misalnya kalau dalam penulisan misalnya nih massa molarnya di unit pengulangannya kita sebut dengan M0 gitu ya. Kemudian unit pengulangannya contoh di sini adalah C2H4-nya. Itu dituliskan begitu dalam kurung, kemudian ada 1200 itu adalah jumlah dari unit pengulangannya. Jadi X-nya ya itu yang nanti disebut dengan derajat polimerisasinya itu menyatakan jumlah unit pengulangan yang ada di dalam satu bahan polimer yang tersusun dari contohnya sini adalah dari etilen. Jadi polietilen misalnya. Nah, berbeda dengan kopolimer ya. Kalau Anda masih ingat kopolimer artinya apa? Monomernya 2, Pak. Ya, 2 atau lebih ya. Jadi minimal ada 2 gitu ya. Jadi ada 2 monomer. Itu maka cara mengestimasi berat molekulnya itu harus menyamakan penjumlahan masing-masing dari monomernya gitu, keberadaan dari masing-masing monomernya. Ini sifatnya adis nih, sifatnya penjumlahan gitu kalau dilihat dari sini ya. Oke, lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini kita ambil contoh nih ya. Kita ambil contoh, ini unit pengulangannya nih yang nomor 1 ya. Itu derajat polimerisasinya ada 10.000 tuh N-nya gitu ya. Nah, monomernya itu kan ada Cl, ada fosfor, ada nitrogen, dan ada klor. Nah, bagaimana kita secara kasar bisa menentukan berat molekul dari satu bahan polimer ini dengan monomer yang kita ketahui ini ya. Kita menghitung dulu MR dari unit pengulangannya ya, misalnya dari sini Cl-nya ada 2 nih yang di atas sama yang di bawah, kemudian fosfornya 1, nitrogennya 1. Dari sini kita dapatkan berat molekul dari unit pengulangannya dari monomernya itu kurang lebih sekitar 116 ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih berat molekulnya, biasanya dikasih tanda nih M di atasnya garis ya. Ini menunjukkan sebenarnya berat molekul rata-rata. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Ya setidaknya bahwa yang saya sampaikan bahwa ketika kita memproduksi bahan polimer ini memang tidak bisa kita kendalikan secara seragam gitu. Panjang rantainya, distribusinya ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Itu bervariasi. Sehingga kita ambil dalam nilai berat rata-rata gitu ya. Nah, dari sini karena unit karena monomernya ini kita ketahui dari struktur monomernya, kita bisa hitung berat molekul dari monomernya, karenanya kita bisa dapatkan berat molekul keseluruhan dengan unit pengulangan atau unit pengulangan yang ada di dalam polimer tersebut sebesar 10.000, sehingga kita tinggal kalikan saja nih 10.000
unit pengulangan dari N ini yang ada di simbolnya, itu tinggal dikalikan dengan berat molekul dari unit pengulangannya sendiri. Ini kuantitas dari molekul dari unit pengulangan ada 10.000. Nah, contoh yang sebelah kanan coba bisa dihitung sekarang kalau floor-nya kita ganti dengan floor. Ini Anda dapatkan berapa nih? Bisa dicoba. Ada yang sudah mendapatkan? Berapa itu jawabannya? Itu diketahui kan derajat polimerisasinya kan 1.200 ya. 1.200. 5.000 mohon maaf. Jadi berapa nih berat molekul rata-rata polimer tersebut nih? Yang soal nomor 2. 260.000, Pak. Itu kan floor-nya ada 2 ya. MR atau AR dari floor berapa? Jadi 2 dikali MR dari floor berapa? 415.000, Pak. 40? 415.000, betul? Ya. Ya. Jadi MR-nya Anda dapatkan berapa untuk unit pengulangannya? MR dari monomernya 83. Nah, kan itu ada 5.000 ininya apa? Pengulangannya 5.000 begitu, Pak. Nah, dikalikan jadinya. Dapatnya berapa tadi? 415.000 gram per mol ya? gram per mol. Oke. Ya, betul. Oke ya, jadi itu cara menghitungnya kalau diketahui biasanya cara penulisannya ataupun membuat simbolnya seperti itu ya. Jadi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini secara jadi kalau kita lihat tadi ya, saya sampaikan bahwa saat tergalinya saat kita membuat atau kita mereaksikan monomer menjadi bahan polimer gitu, itu tidak semua rantainya itu sama panjang. Jadi bervariasi. Dan tadi kita bagi 2 tuh, beberapa senyawa, khususnya senyawa atau polimer alami itu cenderung dia monodisperse, jadi panjang rantainya sama gitu ya. Kemudian yang polimer sintetik justru sebaliknya, dia tidak sama ya dari hasil sintesisnya. Oleh karenanya disepakati ini konsensus ya ketika menetapkan berat molekul satu bahan polimer itu, kita gunakan namanya ada istilah penentuan berat molekul rata-rata, diberi simbolnya MN gitu, M kecil. Disebutnya berat molekul rata-rata jumlah. Dan juga nanti ada yang juga berat molekul rata-rata berat. Ini salah satu atau mengapa dibuat pertama rata-rata itu karena tadi distribusinya
tidak sama ya, tidak sama panjang gitu ya, karena cenderung polimer sintetik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara menentukan berat molekulnya itu sendiri begitu ya. Ini yang akan mengakibatkan perbedaan. Jadi nanti ada di dalam slide saya selanjutnya gitu ya. Bagaimana menentukan berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat gitu. Nah, slide berikutnya ya. Jadi kalau dilihat di aplikasi apa misalnya di bidang biomedis lah gitu ya. Ini beberapa bahan polimernya itu cenderung memiliki berat molekul yang memang besar begitu ya. Dan katakanlah rentangnya antara 25.000 sampai 10.000, 100.000 gitu, bahkan sampai di atas 300-400.000 begitu ya. Dan kalau dilihat dari karakteristiknya nantinya ketika kita sudah mendapatkan bahan polimernya, ini adanya variasi atau rentang berat molekul dan kecenderungannya misalnya kalau berat molekulnya akan semakin tinggi, ini akan juga berakibat pada peningkatan di sifat fisiknya ataupun punya efek terhadap kelarutan, elastisitas ya, fleksibilitas atau tidaknya begitu ya. Kemudian juga sifat mekanik dan juga nantinya begitu ya, ketika diproses bahan polimer ini gitu ya, apakah kita akan bentuk menjadi benang, menjadi komponen-komponen spesifik begitu ya, misalnya dari part-part dari kendaraan dan lain sebagainya, itu yang akan menentukan nanti ketika kita bisa mengetahui berat molekulnya, kemudian juga karakteristik fisik yang lainnya, maka itu akan memudahkan ketika kita bisa memiliki data karakteristik ini, bisa menentukan nanti ketika diolah misalnya, berapa titik lelehnya begitu ya, satu titik melting point-nya, atau ada yang disebut dengan transisi suhu transisi gelasinya, di mana perubahan dari awalnya rigid begitu ya di strukturnya, kemudian ketika mengalami perlakuan termal atau pemanasan, itu akan berubah menjadi relatif lebih elastis ataupun lebih fleksibel begitu. Ya. Nah, bisa dilihat barangkali di slide berikutnya, kalau kita lihat nih efek apa saja yang akan terjadi ya manakala kita mendapatkan karakteristik satu berat molekul bahan polimer ya. Pertama, misalnya satu berat molekul yang tinggi ini meningkatkan kekuatan tarik. Jadi Anda mungkin belajar juga di ilmu bahan ya? Ada ilmu bahan nggak ya? Oh, nggak salah ada nih. Tapi mungkin apa nggak semester ini apa semester depan, saya nggak tahu. Yang di teknik kimia? Ada ya? Yang ngajar siapa tuh biasanya, Bu Retno atau dulu Pak Gatot ya? Ada pernah dapat belum? Apa? Karakteristik bahan? Setahu saya belum, Pak. Belum ya? Atau ilmu bahan juga nggak ada? Kan Anda kan sebelum masuk ke, kalau Anda merancang unit operasi begitu kan, Anda harus kenal dulu bahannya begitu. Ya, belum dapat ya. Jadi ini polimer kan salah satu bahan juga yang banyak ya dipakai aplikasinya. Bahkan ini kan saat ditemukannya sampai saat ini kan menggantikan hampir sebagian besar bahan-bahan logam ya. Sehingga cukup revolusioner ketika bahan ini menggantikan beberapa komponen logam, termasuk juga di dalam komponen kendaraan yang Anda bisa lihat ya. Dulu mobil ataupun kendaraan motor itu cenderung semua dibuat dari logam ya, metal gitu. Apakah itu aluminium ataupun besi ataupun paduan begitu ya. Nah,
Sekarang itu hampir semua kendaraan itu mungkin hampir 80%-nya itu terbuat dari bahan polimer ya, ataupun komposit. Jadi komposit itu bahan polimer yang diberi aditif lain, begitu, ditambahkan komponen yang lain sehingga bisa menaikkan karakteristik yang dituju, apakah kekuatan termalnya, kekuatan mekaniknya, dan lain sebagainya. Nah, ketika mengukur kekuatan bahan, ya, salah satunya bahan polimer ini ada kita bisa menguji sebenarnya kekuatan tarik. Jadi seberapa kuat dia bisa ditarik atau ukurannya ini disebut dengan tensile strength. Ya. Ini yang menyebabkan sebenarnya ketika bahan ini kita tarik begitu ya, itu sebenarnya molekulnya juga ikut atau mengikuti ya pola tarikan tadi, gaya yang bekerja di dalamnya. Dan ini bergantung kepada jenis ikatan ataupun banyak ikatan yang ada di dalamnya, sehingga semakin banyak, atau Anda akan bisa bedakan ya, yang rantainya lurus sama yang rantainya bercabang kalau di struktur kimianya, begitu, itu akan berbeda karakteristiknya. Jadi di sini di kekuatan tarik bahan nantinya, bahan polimer ini akan kelihatan perbedaannya. Kalau dia cenderung rantainya lurus, yang punya keteraturan begitu, dibandingkan dengan yang rantainya membentuk jaringan, itu justru sebenarnya semakin tidak kuat begitu ya dari sisi strukturnya begitu. Dan itu bisa diukur nantinya dengan mengukur kekuatan tariknya. Jadi di jurusan kita tidak ada nih untuk pengukuran kekuatan tarik, tapi teman-teman di jurusan mesin gitu ya, teman-teman yang belajar di aeronautika atau di teknik mesin dan juga di teknik sipil, itu biasanya mengukur nih kekuatan tarik ya. Karena bisa tidak hanya untuk bahan polimer saja, tapi bahan campuran, misalnya di bidang sipil itu campuran beton misalnya, itu kuat tekannya ada, kuat tariknya juga ada. Ada juga yang sifat toughness atau ketangguhannya, semakin tinggi rantai polimer juga semakin besar nih energi yang diperlukan untuk bisa toughness-nya ditingkatkan ya, ketangguhannya teman. Dan ini bergantung tadi kembali kepada struktur ataupun rantai polimer yang ada, apakah lurus ataupun bercabang ataupun membentuk jaringan gitu. Juga di sifat fisiknya, misalnya berat molekul yang lebih tinggi ini meningkatkan suhu leleh. Jadi titik lebur yang biasanya dipakai untuk misalnya mengukur berapa energi yang diperlukan untuk ketika kita panaskan ini dia bisa mengalir ya, bisa bergerak, bisa meluncur gitu. Dan semakin teratur, semakin banyak ikatannya juga akan semakin rigid ya, semakin sulit, artinya energi yang dibutuhkan akan jauh lebih besar lagi. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi ya kembali ke definisinya, ada yang disebut dengan dua saja nih yang mungkin kita akan pelajari, meskipun di sini nanti diperkenalkan ada berbagai metode untuk penentuan berat molekul rata-rata dari satu bahan polimer. Ini yang berat molekul rata-rata jumlah atau Mn dan berat molekul rata-rata berat atau Mw, Mw. Jadi berat molekul ini merupakan variabel yang penting karena langsung berkaitan dengan sifat polimer yang akan kita olah berikutnya. Dan ya pastinya dengan berat molekul yang lebih besar atau meningkat ya tentunya kekuatannya juga akan semakin meningkat. Ya. Kemudian tadi sama, jadi kalau
Anda pernah belajar ini ya, sieving ya, pengayakan ya, ada ya? Kan itu, berapa yang lolos lewat ayakan itu Anda dapatkan dari Anda punya distribusi sebenarnya. Distribusi ukuran dari lolosnya suatu ayakan. Pernah ya dapatkan praktikum itu? Halo? Iya, pernah Pak. Nah, jadi kan ada distribusi ukuran partikel yang lolos ayakan misalnya berapa mes gitu, ya. Ini pun sebenarnya, pada dasarnya nantinya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mendapatkan yang monodispersi, yang seragam, sehingga rantainya itu sangat, bervariasi panjangnya, akhirnya kita buat, distribusi begitu ya, distribusi dari, berat molekul. Jadi dibuat satu rentang tertentu misalnya, nanti diambil di tengah-tengahnya harga rata-ratanya berapa begitu. Ini nanti kaitannya dengan statistik sebenarnya. Ya. Oke, kita coba masuk ke slide berikutnya, di slide 10 misalnya berat molekul rata-rata jumlah ini diperoleh dari perhitungan bilangan atau jumlah molekul dari setiap berat dalam sampel polimer. Ya. Dan ini merupakan penjumlahan kuantitatifnya adalah sifatnya aditif nih penjumlahan ya. Dan asumsinya di sini bahwa jumlah jadi berat molekul rata-rata jumlah ini atau Mn ini ya, M dikasih garis di atasnya M bar sebenarnya. Ini diasumsikan nih. Dianggap bahwa semuanya terdispersi. Jadi padahal pada dasarnya kan tidak begitu ya, tidak seragam, tapi ini pendekatan yang dilakukan dengan metode penentuan berat molekul rata-rata jumlah gitu ya. Jadi kalau di slide berikutnya nanti bisa dilihat bagaimana cara mengkuantifikasinya. Pindah di slide 11 saja, Mas. Bisa digeser di slide 11. Nah, ini penentuan secara matematisnya ya, yang di tengah itu Mn ya, berat molekul rata-rata jumlah itu merupakan penjumlahan total perkalian antara berat molekul setiap monomer, katakanlah spesinya disebut dengan spesi I, dikalikan dengan jumlah molekul dari masing-masing spesinya. Jadi berat molekulnya dikalikan berapa jumlahnya, ya, ini total dibagi dengan jumlah, gitu ya. Itu yang menentukan berat molekul rata-rata jumlah, gitu ya. Mudah-mudahan ada contohnya di sini. Coba di slide berikutnya, Mas. Nah, jadi contoh misalnya satu bahan polimer, ini ada 9 mol dengan berat molekul 30.000, ada 5 mol dengan berat molekul 50.000 gitu ya. Nah, di sini diminta hitunglah M bar dari berat molekul rata-rata jumlah. Jadi kita tinggal kalikan saja jumlah mol dari berat molekul yang 30.000 dan yang 5 mol ini dijumlahkan dibagi dengan jumlah molnya, total molnya ya. Nah, ini berat molekul rata-rata jumlah gitu ya. Ini dari mana kita dapatkan 9 mol ataupun 5 mol? Nanti ada alatnya. Jadi sebenarnya ada satu alat yang mengukur atau mengkarakterisasi sehingga bisa terkelompokkan nantinya gitu. Anda mungkin pernah belajar di apa ya? Kromatografi ya mungkin. Pernah belajar di kelas 2 atau kelas 1 barangkali ya. Kromatografi ya. Siapa yang mengajar waktu itu? Pernah belajar praktikum kromatografi di analisis instrumentasi ya? Jadi kan kalau kita bisa misalnya begini, kita memisahkan antara satu seri alkohol misalnya. Alkohol ada C1 itu disebut metanol, C2 disebut etanol, C3 disebut propanol. Itu masuk di dalam kolom kromatografi, itu di dalam kolom itu kan ada isiannya yang nantinya ketika kita punya 3 komponen itu,
ya, akan berinteraksi dengan kolom, di mana kolom itu adalah kolom pemisahan, maka nanti akan keluar satu persatu dari masing-masing komponen tersebut ya. Itu berdasarkan pada misalnya berat molekulnya, itu bisa gitu ya. Jadi yang berat molekulnya lebih besar, misalnya propanol itu karena 3 atom karbonnya, maka dia akan interaksinya dengan bahan yang ada di dalam kolom lebih kecil, dia akan cenderung keluar duluan. Baru nanti yang kedua, ya yang karbonnya jumlahnya 2, yang terakhir adalah yang 1. Atau tergantung jenis kolomnya makanya. Kalau kolomnya justru punya interaksi yang bagus dengan monomer yang akan kita ataupun polimer yang akan kita pisahkan, itu yang tidak berinteraksi akan keluar duluan begitu ya. Nah, itu ada kromatografi yang disebut dengan kromatografi permeasi gel ya, yang biasanya ini dipakai untuk penentuan berat molekul satu bahan polimer hasil proses polimerisasi. Ya, nanti datanya nanti ada di sini yang kita bisa lihat contohnya. Oke, ini yang untuk yang berat molekul rata-rata jumlah ya. Sekarang berat molekul yang rata-rata berat. Satu lagi. Nah, ya. Yang tadi itu yang berat molekul rata-rata jumlah ternyata mengkarakterisasinya itu ada satu alat ya, alat Anda pernah belajar barangkali di SMA mungkin, tapi sudah lupa apa. Penentuan berat molekul dengan sifat koligatif, pernah dengar nggak? Kenaikan titik didih, penurunan titik beku, pernah nggak mendapatkan materi itu? Pernah. Pernah ya. Jadi itu satu metode dipakai untuk menentukan berat molekul satu senyawa ya. Penaikan titik didih ataupun penurunan titik beku begitu ya. Bahkan tekanan osmosis juga itu, ataupun penggunaan viskositas. Pengukuran viskositas juga bisa dipakai untuk menentukan berat molekul. Nah, jadi kenapa viskositas bisa, salah satunya Anda bisa bedakan lah misalnya ya. Berat kalau Anda punya, Anda pernah praktikum juga kan viskositas ya. Anda punya air ataupun alkohol misalnya karbonnya berapa, alkohol itu etanol 2 lah karbonnya, ada oksigen dan hidrogen. Lalu Anda punya oli, sama juga kan strukturnya, senyawa organik juga itu ada karbon dan hidrogen, tapi rantainya lebih panjang. Jadi alkohol yang relatif viskositasnya rendah karena memang jumlah molekulnya juga kecil gitu, apalagi jumlah karbonnya hanya 2, Anda bandingkan dengan oli misalnya yang jumlah karbonnya sendiri bisa 20 atau 30 begitu ya di dalam molekulnya, sehingga viskositasnya juga berbeda ya. Semakin besar berat molekulnya, itu semakin tinggi nilai viskositasnya. Gitu ya. Nah, kembali tadi kaitannya dengan penentuan berat molekul, jadi viskositas bisa. Kalau yang tadi ya, yang berat molekul rata-rata jumlah atau M bar N yang sebelumnya, itu dari sifat koligatif tadi ya, penaikan titik didih ataupun penurunan titik beku. Yang ini penentuan berat molekulnya ini berdasarkan sifat hamburan. Jadi kalau kita beri, kalau katakanlah polimer yang kita hasilkan ini kita bisa taruh di, atau kita bisa larutkan, kita tambahkan pelarut dengan solubilitas tertentu, lalu kita bisa sinari pada dasarnya. Jadi Anda pernah juga kenal dengan efek Tyndall ya, pernah dengar ya. Jadi suatu bahan dengan berbagai jenis berat molekul terdispersi di dalam satu cairan, lalu Anda berikan cahaya begitu ya, itu akan terjadi proses refleksi karena bergantung pada ukuran dari molekulnya. Jadi semakin besar ukuran molekulnya akan semakin banyak sinar yang terpantulkan. Ya. Di efek Tyndall kan salah satunya gambarnya seperti itu. Nah, dalam penentuan berat molekul rata-rata berat ini juga digunakan metode difraksi. Ya. Jadi pantulan dari gelombang elektromagnetik.
Jadi yang semakin besar ukurannya itu akan cenderung bisa membentuk atau merefleksikan atau indeks refraksinya atau penolakan indeks difraksinya itu akan semakin besar begitu ya, dibandingkan dengan ukuran molekul ataupun rantai atau panjang rantainya yang lebih kecil, yang lebih pendek. Nah ini yang berat molekul rata-rata berat ya. Jadi ini dengan metode yang berbeda, dan kalau lihat dari persamaannya bisa di slide berikutnya aja Mas, biar kamu melihat secara kuantitatifnya. Nah ya, kalau tadi kan sama ya, dihitung dulu kalau ini bentuknya kuadrat nih dari berat molekulnya ya. Jadi berat molekul jumlah molnya dikali pangkat 2 dari berat molekulnya ya. Jadi kalau yang paling kiri itu ada W kali M1 MI, WI kali MI itu sigma jumlahnya itu sama dengan kuadrat dari jumlah mol dikali dengan kuadrat dari berat molekulnya gitu ya. Dibagi nanti dengan jumlah total juga dari perkalian antara jumlah mol dan berat molekul. Jadi kalau tadi sampel yang sebelumnya dikatakan bahwa kita punya apa? Berapa dari 9 mol? Itu yang slide berikutnya. Jadi ada 9 mol dengan berat molekul 30.000 dan 5 mol dengan berat molekul 50.000. Di dalam penentuan berat molekul rata-rata berat atau M bar W ini, itu kelihatan nilainya jauh lebih besar ya. Kalau yang tadi dengan berat molekul rata-rata jumlah, itu hanya 37.000 ya kalau dikuantifikasi berdasarkan pendekatan MN itu hanya 37.000 tadi. Sekarang dengan MW ini menjadi 40.000. Ya, ini kan ini berbeda metode gitu ya. Oke, slide berikutnya, Mas. Nah, kan kita bisa lihat nih dari kasus tersebut ya, kita bisa lihat bahwa nilai berat molekul rata-rata berat ini jauh lebih besar daripada nilai berat molekul rata-rata jumlah atau MN ya. Dan ini dijadikan sebagai indikator juga ya, nantinya untuk bisa melihat karakteristik dari bahan polimer yang kita amati ini lewat penentuan berat molekul ini. Ya. Jadi nilai dari berat molekul rata-rata berat memang selalu cenderung lebih besar dibanding dengan berat molekul rata-rata jumlah ya. Nah, kemudian yang tentunya membedakan tadi karena dari metode pengukurannya berbeda ya. Satu yang sifat kualitatif yang tadi ya kenaikan titik buku, penurunan titik buku dan kenaikan titik didih misalnya. Sedangkan yang berat molekul rata-rata berat itu menunjukkan hamburan atau scattering sebenarnya, scattering. Jadi hamburan cahaya di mana yang ukuran molekulnya lebih besar itu punya kontribusi yang lebih besar. Jadi tidak pakai asumsi seperti yang sifat kualitatif dianggap semuanya seragam gitu. Padahal faktanya tidak ya. Jadi ini sebenarnya relatif lebih presisi ya dari sisi penentuan berat molekul. Jadi ini juga salah satunya bahwa suatu molekul yang terdispersi dalam satu medium yang cukup luas, maka masing-masing molekul dalam satu rantai polimer itu memiliki tadi ya bobot yang berbeda-beda. Faktanya memang demikian, jadi tidak bisa kita asumsikan seragam sehingga nilai dari jumlah berat molekul rata-rata berat atau MW itu memang selalu lebih besar dari nilai berat molekul rata-rata jumlah ya. Atau dengan kata lain itu di slide berikutnya,
slide 16. Ya, jadi sistem memiliki suatu rentang ataupun area berat molekul yang dikatakan sebagai polidispersi. Ya. Jadi cenderung polimer sintetik, ya, misalnya hasil polimerisasi dari etilen menjadi polietilen ataupun polipropilen, itu termasuk ke penggolongannya dalam polimer polidispers, ya, karena dia dibuat tentang berat molekulnya yang memang rata-rata lebih besar ya untuk MW-nya dibandingkan dengan berat molekul rata-rata jumlah. Kalau kita temukan di dalam perhitungan misalnya nantinya nilai dari berat molekul rata-rata jumlah berat sama dengan berat molekul rata-rata jumlah, maka artinya polimerisasi yang kita lakukan ataupun produk yang kita lakukan itu sangat-sangat homogen. Jadi karena dia terbentuk sistem yang monodispers. Jadi sangat seragam sekali ukuran atau panjang rantai yang kita hasilkan dari satu reaksi polimerisasi. Tapi kalau MW-nya lebih besar dari MN, seperti yang kita lihat di perhitungan yang ada, itu maka kita sebut dengan polidispersi. Ya. Ini salah satu yang banyak dipakai juga untuk membedakan produk dari bahan polimerisasi itu apakah monodispersi ataupun polidispersi. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan berat molekul rata-rata, Z. Di slide berikutnya nih, Mas. Ya, berat molekul rata-rata. Nah, ini juga kembali ini metodenya berbeda juga. Ini ada metode yang lain yang digunakan, tapi ini pengembangan dari yang tadi ya, berat molekul rata-rata berat, begitu ya. Di sini persamaannya jadi atau simbolnya disebut dengan MZ, gitu. Maaf itu dia tidak harus ada garisnya di atas M-nya itu ya. Ini berdasarkan proses sedimentasi nih. Jadi pakai gaya sentrifugal ya. Nah, untuk memisahkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Jadi persamaannya menggunakan persamaan yang terampil di sana ya, membedakan dengan yang tadi berat molekul rata-rata berat begitu ya. Nah, kalau dihitung mudah-mudahan di slide berikutnya ada nggak nih? Kalau kita hitung lagi, nah dengan persamaan ini kita dapatkan lebih besar lagi nih, ya. Jadi tadi kan 40.000, kalau MN-nya itu 37.000, MW-nya 40.000, kemudian berat molekul rata-rata kalau dihitung ini 42.136 katakanlah ya. Jadi ini lebih berat lagi karena juga tadi metodenya berbeda-beda. Oleh karenanya kalau kita temukan, kalau Anda cek misalnya Anda punya bahan polimer misalnya polietilen ataupun polipropilen ya, sampel yang kita beli misalnya, itu tidak pernah dituliskan secara tepat bahwa berat molekulnya 42.567 misalnya, enggak seperti itu. Jadi selalu dibuat ada simbolnya, jadi ada yang menunjukkan sebenarnya itu hasil dari berat molekul rata-rata. Jadi memang bukan sesungguhnya, tapi hasil dari perata-rataan begitu ya. Jadi biasanya ditemukan di dalam labelnya itu misalnya polivinyl alkohol, MR-nya diestimasi kurang lebih, jadi ada tulisan di depannya itu simbol yang menunjukkan bahwa itu rata-rata gitu. Misalnya beratnya 20.000 gram per mol gitu. Jadi tidak pernah tepat gitu. Tidak, karena tadi hasilnya dari rata-rataan. Nah, jadi kalau dilihat di grafik misalnya jadi kurva distribusi berat molekul di slide berapa ya? 19, Mas. Nah, itu gambarannya akan dapatkan seperti ini. Jadi kurva distribusi berat molekul ya. Jadi yang MN itu biasanya cenderung lebih kecil ya, kemudian
diikuti dengan MW, lalu juga ada MZ ya, berat molekul rata-rata Z yang disebutnya, dan karena ini metodenya sedimentasi, ini hamburan cahaya yang MW, sedangkan yang MN ini metodenya adalah metode sifat koligatif. Jadi ketiga-tiganya bisa secara pada dasarnya bisa menentukan panjang gelombang berat molekul dari satu bahan polimer. Oke, yang terakhir ini yang disebut dengan berat molekul rata-rata viskositas, jadi atau viscosity average molecular weight ya, atau disebutnya dengan MV di situ. Ini cenderungnya juga lebih besar lagi dan relatif lebih kompleks menghitungnya karena ada beberapa faktor yang dipakai ya. Jadi biasanya ditaruh bahan polimernya dilarutkan terlebih dulu dengan satu solvent tertentu dan ada faktor koefisien dari jenis solventnya dan juga konstantanya ya, ada konstanta yang dipakai. Ini lebih kompleks lagi penentuannya ya, dan biasanya hasil yang didapatkan itu juga agak sedikit berbeda ya dengan ketiga metode tadi ya, metode penentuan berat molekul. Ya. Sayangnya di sini nggak ada slide-nya ya. Oke, slide berikutnya aja mas, yang kita lihat nantinya dari, oke kita geser. Ini yang barusan sama ya. Nah, jadi kembali tadi untuk mengingatkan, jadi ada perbedaan metode penentuan berat molekul satu bahan polimer. Ini pertama dengan sifat kualitatif yang untuk MN itu ya, yang berat molekul rata-rata jumlah, dan MW untuk berat molekul rata-rata berat ya. Ini menggunakan metode light scattering ataupun hamburan cahaya. Makin besar ukuran molekul akan lebih besar berkontribusi dalam penentuan berat molekul karena dia akan lebih efektif untuk bisa scattering atau menghamburkan cahaya yang lebih banyak. Gitu. Kemudian tadi kalau dilihat dari hasilnya, ada kecenderungan bahwa nilai berat molekul rata berat itu lebih besar dari berat molekul rata jumlah, sehingga kita sebut dengan polidispersi. Ketika sama, itu disebut dengan monodispersi. Sehingga di slide berikutnya, di slide 23, jadi kalau distribusi berat molekul, ya, semakin sempit rentang berat molekulnya, jadi distribusinya semakin sempit, gitu, maka nilai dari MW akan semakin dekat dengan MN ya. Jadi rasio MW sama M-nya itu mendekati 1 katakanlah. Jadi ini dapat digunakan sebagai indikator seberapa lebar rentang berat molekul di dalam sampel polimer. Jadi semakin monodispersikah ataupun polidispersi. Jadi kalau MW-nya mendekati MN, itu cenderung akan semakin homogen, begitu ya, semakin sama atau distribusi berat molekulnya semakin sempit. Nah, rasio antara MW dengan MN itu disebut dengan indeks polidispersitas. Dan setiap polimer ini memiliki satu rentang berat molekul dikatakan dengan indeks polydispersity atau polydispersity index. Nah, jadi coba dilihat di slide 24 gitu. Nah, ini kan waktu Anda belajar di sieving atau pengayakan juga sama ya. Biasanya kan kita ingin dapatkan satu, yang mana yang ingin Anda dapatkan tuh? Ada yang sempit, yang lebar, atau yang dua puncak? Mana sebenarnya waktu Anda pernah praktikum?
untuk lolos pengayakan dengan distribusi yang mana yang Anda ambil. Dari grafik ini. Katakanlah sumbu Y-nya adalah fraksi yang lolos gitu ya, fraksi relatif yang lolos. Sedangkan yang sumbu X-nya itu adalah tadi ukuran partikel atau ukuran yang lolosnya. Pernah digambarkan ya distribusinya? Halo? Ya, pernah lihat model distribusi misalnya waktu Anda praktikum sieving. Ada ya, praktikum itu ada kan? Ada, Pak. Nah, kira-kira Anda misalnya menggunakan, Anda mau mengayak apa waktu itu misalnya, yang lolos dengan berapa mesh begitu ya. Itu sempat nggak, atau teoritisnya mana dari gambar ini, kan ada 3 contoh nih. Ada yang distribusi relatif sempit, distribusi relatif lebar, ada bahkan yang 2 puncak. Kalau Anda ngayak satu bahan yang kita olah begitu ya, Anda cenderungnya akan mengambilkan yang seragam atau yang sangat lebar distribusinya? Atau yang lebih sempit? Sempit, Pak. Oke, yang lebih sempit. Jadi kan, nah ini yang berarti yang di tengah ini ya. Jadi yang distribusi relatif sempit yang kita butuhkan ya. Karena kalau yang lebih lebar ini rentangnya terlalu lebar begitu ya. Jadi variannya akan sangat-sangat banyak gitu. Dan itu akan cenderung lebih sulit untuk kita bisa kendalikan. Apalagi yang sangat lebar sekali ya, bahkan mungkin yang muncul sampai 2 puncak seperti itu kan. Artinya dalam kita memilah kualitas materialnya supaya seragam, relatif distribusinya akan semakin sempit ya, sehingga kita dapatkan satu karakteristik material yang relatif sama ya, dibandingkan dengan yang lebar begitu ya. Nah, kalau di dalam polimer ya juga sama, itu idealnya adalah yang distribusi yang relatif sempit nih kurvanya ya, dibandingkan yang lebar begitu. Tapi kalau ada 2 puncak, ada distribusi 2 puncak itu, atau disebut dengan bimodal distribution, ini menunjukkan juga nih sebenarnya dari hasil polimerisasinya ya. Jadi kita bisa mengurut balik nih dari proses polimernya apa yang terjadi ketika hasilnya kok berat molekulnya muncul bahkan di distribusi kurvanya ada 2 puncak gitu. Ini menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda terutama dari proses polimerisasi yang berlangsung. Ini bisa jadi ada kondisi yang berbeda. Jadi ini juga bermanfaat sebenarnya dari produk ketika kita cek distribusinya, berat molekulnya ternyata berbeda, dan bahkan cenderung gambarnya adalah bimodal, itu berarti pada saat reaksi polimerisasi itu ada kecenderungan beda jalur begitu ya, beda jalur dari yang seharusnya, jadi pembentukannya berbeda. Nah itu informasi yang bisa dipakai untuk mencek kembali. Idealnya tetap bahwa idealnya yang kita ambil adalah yang distribusinya relatif sempit yang kita harapkan ya. Oke, jadi itu untuk pemahaman dari penentuan berat molekul dan juga distribusinya. Ini kita lihat ada contoh kasus di slide berikutnya misalnya. Jadi kalau kita punya campuran nih, ini kita nggak bicara spesifik polimer, tapi yang jelas satu polimer itu adalah satu makromolekul, jadi molekul besar gitu. Artinya kalau molekul besar misalnya kalau masuk di senyawa, karena polimer sendiri yang cenderung organik ya, jadi komponen utamanya adalah karbon diikuti dengan hidrogen gitu ya. Ini sebagai contoh saja misalnya satu masanya 2 gram ini
tersusun dari 1 gram kelompok senyawa parafin yang C95 misalnya, dan satunya dari C105. Jadi 1 gram 100 yang 95 dan 1 gramnya dari C105 ya. Anda diminta menentukan tadi berat molekul rata-rata, jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Nah, kita bisa hitung ya dari sini, lalu kita perkalikan sesuai dengan persamaan tadi. Ya. Kita bisa lihat nih perbedaannya. Bagaimana nilai dari Mn dengan Mw-nya atau berat molekul rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Jadi kalau di sini bisa kelihatan nih ya relatif berdekatan lah ya gitu ya dari antara Mn dengan Mw ya. Jadi berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Ini sehingga kalau dilihat dari rasionya antara Mw terhadap Nn ini relatif mendekati 1 begitu, ataupun dia sebutnya lebih apa polydisperse atau monodisperse ini. Monodisperse. Nah, jadi lebih ke monodispersi ya, karena memang rasio antara Mw terhadap Nn itu hampir mendekati 1 ya, lebih sedikit lah. Nah, jadi karena memang ini berat molekul rata-ratanya berdekatan. Nah, kalau yang kedua, contoh kedua, kita coba lihat yang lebih ekstrim, sama 2 gram juga, tapi ini satunya jumlah karbonnya 10, yang ini jumlah karbonnya 190. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu satunya 95, satunya 105 gitu. Nah, ketika kita hitung ini perbedaannya kan sangat kelihatan nih, signifikan nih perbedaannya. Jadi Mn-nya hanya 270 gram per mol, Mw-nya adalah 1400 ya. Jadi ini akan cenderung polydispersi ya. Ya. Ini kalau kita lihat simulasi kan dari tadi C10 dengan C190. Kemudian ada kalau nggak salah satu lagi ada yang ketiga itu yang kita coba lebih besar lagi nih contoh yang ketiga, Mas. Yang ketiga itu bahkan berapa 100 kali lipat perbedaannya. Tadi yang sebelumnya masih 10 kali lipat, yang 100 kali lipat, Anda bisa lihat lagi nih, kondisinya sangat ekstrim lagi. Jadi kalau kita lihat tadi, berbicara dari distribusi ukuran berat molekulnya sendiri ya. Jadi kalau kita punya rentangnya antara 10 sampai 100 ribu, sampai 1000 lah katakanlah. Tapi yang 10 sama yang 100, sama yang tadi yang 95 dengan 105 ya. Ini kira-kira gambaran dari distribusi berat molekulnya. Kembali ke grafik tadi bahwa akan cenderung menyempit untuk yang berdekatan berat molekulnya. Jumlah katakanlah jumlah rantainya atau jumlah karbonnya gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan tuh di tiga kasus tersebut. Coba di slide berikutnya, Mas. Nah, jadi dari 3 contoh tadi saya melihat bahwa untuk yang penentuan berat molekul rata-rata jumlah ini sangat sensitif terhadap campuran molekul dengan massa molekul yang relatif rendah gitu ya. Tapi untuk Mn yang tadi yang 10 perbandingan dengan 190 dan 10 per 1000 ini akan jauh lebih rendah lagi dari campuran yang mendekati gitu ya, 95 sampai 105 gitu ya. Jadi yang 10 sampai 190 ini kan bedanya cukup ekstrim, bahkan yang 10 sampai sama 1000 ya. Jadi Mw, jadi untuk penentuan berat molekul rata-rata berat itu memang cenderung presisi ataupun sensitif terhadap campuran dengan massa molekul yang tinggi. Sedangkan Mn hanya cocok untuk yang rendah begitu ya. Nah, dan kita lihat tadi rasio
atau ME-nya selalu lebih besar dari MN. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa dapatkan nilai indeks polidispersinya. Ya. Jadi kalau semakin mendekati 1 itu semakin homogen, semakin jauh lebih besar dari 1 itu semakin heterogen. Ya. Artinya semakin rentang variasinya terlalu lebar. Ya. Nah, dari situ bisa disimpulkan, jadi kita sudah selesai dengan, itu masuk di slide 29, Pak Mas. Nah, tadi kita bisa lihat ya, perhitungan berat molekul rata-rata polimer, ya, pakai yang bisa yang jumlah, yang berat, kemudian yang Z dan yang viscosity. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambaran dari grafiknya, itu yang di sebelah kanan, ya, MN itu memang selalu lebih kecil, yang MZ paling besar ya, yang viscosity, yang berat molekul rata Z ya, dan MW di antara MN dan MZ, tapi yang viscosity itu di antara MN dan MW. Seringkali yang nanti akan dilatihkan itu biasanya Anda menghitung berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Jadi tidak kita menggunakan variasi yang viscosity ataupun yang Z ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nampaknya kalau malam ini capek mungkin ya. Ada pasif semua. Nah, saya tidak akan banyak nantinya untuk materi ini karena mungkin juga bagi Anda nih hal yang beberapa belum terkait langsung ya. Tapi penting tadi menentukan berat molekul itu karena selesai kita membuat polimer dari bahan monomer, kita harus tahu dulu berat molekulnya, karena dari kita tahu berat molekulnya, kita akan tahu sifat kimiawi dan sifat fisiknya. Dari kita ketahui sifat kimiawi, sifat fisik, tahu artinya misalnya di sana ada sifat termalnya seperti apa, nah, kemudian juga kekuatan tariknya seperti apa ketika kita lakukan secara fisik gitu. Nah, barulah nanti masuk ke dalam proses pengolahannya nih. Nah, jadi penting ketika nanti masuk misalnya di dalam satu unit memproses bahan polimer. Jadi polimer processing itu akan sangat tergantung pada karakteristik dari bahan umpannya, bahan polimer yang kita peroleh ya dengan berat molekul yang kita ketahui. Tapi tadi kan kita bisa mencek apakah struktur rantai di dalamnya seragam atau tidak seragam, gitu ya. Jadi ada monodispersi atau polidispersi, dan ini nanti akan membantu dalam proses berikutnya ya, treatment pekerjaan berikutnya, ketika misalnya bahan polimer tadi bisa menjadikan serat kah, ya, jadi benang misalnya, atau menjadikan lembaran, ya, mau dijadikan cetakan molding misalnya untuk kontainer dan lain sebagainya, ataupun untuk part-part kendaraan, itu setelah kita ketahui berat molekul dari bahan tersebut dan juga sifat-sifat fisik dan kimiawi lainnya. Oke, kemudian mungkin kita loncat saja ke slide berapa nih? 32 Mas. Nah, itu bisa dibaca saja efek tadi ya. Jadi efek polidispersitas itu kepada karakteristik bahan sih kan dipelajari. Nah, ini saja satu yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup. Jadi ini beberapa metode yang dipakai dalam penentuan berat molekul ya. Jadi ada osmometri ya, sifat osmosis. Ini semua masih mirip ya dari sifat koligatif ya tadi ya, penentuan berat molekul
rata-rata jumlah untuk apakah itu dengan sifat koligatif ya, kenaikan titik didih, penurunan titik buku, ataupun tekanan osmosis, itu hampir mirip ya metodenya. Kemudian juga ada yang analisis gugus ujung, ini juga teknik tersendiri yang lebih cenderung mendapatkan nilainya adalah untuk berat molekul rata-rata jumlah. Kemudian tadi yang light scattering atau hamburan cahaya, ya, itu berat molekul rata-rata berat, ya, MB. Kemudian yang khusus viskometer itu yang berat molekul rata-rata viscosity. Nah, yang umum yang sekarang karena alatnya sudah ada itu menggunakan tadi prinsip kromatografi ini. Jadi size exclusion chromatography, GPC ya, gel formation chromatography. Ini yang sekarang dipakai ya, banyak sekarang dipakai untuk menentukan berat molekul. Jadi dan ketiganya bisa kita dapatkan tuh, apakah untuk MN, untuk MV ataupun MW ya. Dan sekaligus dengan menentukan berapa nilai polydispersive indeksnya. Jadi rasio antara berat molekul rata-rata berat dibagi dengan berat molekul rata-rata jumlah. Ya. Oke. Di bawahnya ini Anda tinggal pelajari dulu ya, ada latihan. Nah, ini dari hasil tadi yang saya sampaikan yang terakhir ya. Jadi alat GPC tadi, jadi ketika kita selesai menghasil melalui proses sintesis polimerisasi, hasil reaksi sintesa polimer, bisa adisi ataupun bisa kondensasi gitu, itu dimasukkan ke dalam kromatografi permeasi gel ataupun size exclusion ini, maka itu kan kita bisa mendapatkan model distribusi seperti ini. Ini tinggal dihitung lagi nanti ya di contoh-contohnya untuk menghitung MN dan MW serta indeks polidispersitasnya. Coba masuk ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan ini tadi ya, bagaimana, aduh ini nggak bagus, mohon maaf. Ini berat molekul rata-rata jumlah, berat molekul rata-rata berat, ya. Kemudian di slide berikutnya, nah ini tinggal dibuat distribusinya, menghitung ya untuk berat molekul rata-rata berat. Nah dari sini kita dapatkan lagi sama tadi bahwa nilai berat molekul rata-rata berat ini lebih besar dibandingkan dengan berat molekul rata-rata jumlah. Lalu kita bisa temukan bahwa ini adalah polidispersitas, gitu ya. Jadi kita bisa ukur indeks polidispersitasnya. Ya. Oke, itu slide yang ya sudah sama itu, sisa yang 36 itu summary-nya ya. Itu sebagai contoh. 37, 38 dan berikutnya itu yang 37 dulu itu sebenarnya ya distribusinya nih. Ya, tadi yang saya gambarkan. Ini kan kalau Anda lihat nih, kalau Anda lewat kalau Anda belajar kemarin di sieving atau pengayakan gitu, itu Anda bisa dapatkan model distribusi kan, frekuensinya seperti ini gitu. Yang di antara misalnya nih 5 sampai 5.000 sampai 10.000 misalnya di sumbu X-nya nih ya, berat molekulnya. 5.000 sampai 10.000 jumlahnya hanya berapa nih fraksinya, misalnya 0,05. Kemudian antara 10.000 sampai 15.000 itu dapatnya sekitar 0,15, kurang lebih seperti itu ya. Ini dalam jumlah. Kalau dikonversikan ke dalam berat bisa juga ya, gambar distribusinya seperti ini. Ini tadi dari hasil misalnya hasil polimerisasi lalu dimasukkan ke alat kromatografi gel, itu bisa kita dapatkan distribusinya seperti ini. Ya. Dari sini bisa dihitung nih secara statistik gitu ya. Jadi nanti bisa ditentukan nih derajat polimerisasinya ya.
rasio antara, jadi kalau N ini kita hitung derajat polimerisasinya, ya, itu adalah berat molekul rata-rata dibagi unit monomernya. Gitu. Nah ini yang kita sebut dengan derajat polimerisasi. Yang tadi di depan yang kita sebut dengan N, atau kita punya misalnya C2H4 dalam kurung N-nya adalah 10.000. Nah itu derajat polimerisasinya, kita tinggal bisa hitung. Ya. Bisa dari berat molekul rata-rata berat ataupun berat molekul rata-rata jumlah. Itu kita bisa menghitung derajat polimerisasi, kita bisa menghitung polidispersitas, ya, dari persamaan tadi, dan dari situ kita bisa menyimpulkan sebenarnya berapa derajat polimerisasi dari bahan polimer yang sudah kita hasilkan. Ya. Nah, jadi slide berikutnya. Ini untuk yang monomer, yang homogen, dan ini untuk yang kopolimer, ya. Untuk yang kopolimer karena ada 2 monomer yang berbeda, ya. Nah, sisanya mungkin itu Anda bisa pelajari, ya, di slide-nya sampai ke 42, dan saya ambil contoh, ya, ini untuk menentukan katakanlah dari slide 37, kalau kita punya polivinil klorida gitu, ya, PVC gitu, itu kan banyak dipakai untuk piping misalnya. Datanya dari gambaran distribusi itu, kalau Anda masuk di slide berikutnya coba Mas. Ini saya 1 menit lagi aja. Nah tadi ya, dari rentang grafik 5.000 sampai 10.000 berat molekul, itu kita ambil ini rata-ratanya kan 7.500, ya. Antara 10.000 sampai 15.000 itu 12,5. Ini tinggal dicek nanti fraksinya tadi berapa jatuhnya. Yang di sumbu Y, gitu ya. Ini kan di sumbu X, diambil rata-rata tengahnya, ini yang ada di sumbu Y-nya. Karena nanti tinggal dikalikan nih, untuk menentukan berat molekul rata-rata jumlah. Gitu. Sama halnya juga di slide berikut, berat molekul rata-rata berat juga sama. Turun. Nah, ini juga sama. Ya, ini kan jauh lebih besar nih. 23, yang tadi adalah 21 kurang lebih. Ya. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan berapa derajat polimerisasinya, karena monomernya adalah polivinil klorida itu kan dari vinyl chloride, ya. Strukturnya adalah C2H3Cl. Jadi C-nya nanti ada 2, H-nya ada 3, dikali 3, berarti Cl-nya 1, totalnya 62,5, sehingga dari hasil distribusi tadi, ini sebenarnya berapa sih derajat polimerisasinya? Anda bisa cek di slide terakhirnya, 44. Nah, tinggal menghitung nih, derajat polimerisasi rata-ratanya adalah 338. Ya. Kurang lebih nanti seperti inilah model latihan ataupun ujiannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita selesai dengan slide 45. Sebenarnya ini materinya terlalu banyak saya sampaikan tapi nggak apa-apa, kita selesaikan mungkin di pertemuan berikutnya. Itu sampai ke karakterisasi inframerah saja, tidak semuanya. Jadi berat molekul, nanti kemudian di slide berikutnya nih ada karakterisasi dengan metode spektroskopi begitu. Mungkin sampai slide 80, nah kita akan selesaikan ya di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya. Silakan nanti dibagikan saja ininya materinya. Tidak akan saya terangkan semua. Jadi mungkin sampai ke inframerah ataupun sampai ke karakterisasi nanti ya. Karakterisasi inframerah sama mikroskopi saja. Karena terlalu banyak nanti kalau Anda harus pelajari. Jadi berat molekul, penentuan nanti karakterisasi lewat spektroskopi dan mikroskopi. Sehingga 2 kali pertemuan kita selesai.
kita akan masuk nanti ke bagaimana memproses bahan polimer ini dengan karakteristik tadi untuk menjadi bahan yang kita wujudkan bentuknya ya. Apakah mau dicetak atau apakah mau dijadikan serat dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya akhiri. Ini udah terlalu malam mungkin ya. Baik, saya akhiri saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.